Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan atau yang sering disebut UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, mata kuliah perencanaan eksperimen dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang presentasi UTS, DOE, eksperimen menggunakan ANOVA dan Randomized Block Design atau RDB menggunakan Minitab yang membahas soal dari buku Design and Analysis of Experiments. Sebelum video ini dilanjutkan, pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Budi Sulistyo dengan NIM 2514174. Baik, latar belakang eksperimen ANOVA dan RBD. Yang pertama, dalam eksperimen sering terdapat perbedaan antar perlakuan yang perlu diuji secara statistik. Yang kedua, ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan. Yang ketiga, Randomized Block Design atau RBD biasanya digunakan ketika terdapat faktor luar yang mempengaruhi hasil, sehingga percobaan dibagi ke dalam blok yang homogen. Selanjutnya, penggunaan Minitab mempermudah analisis ANOVA dan RBD secara cepat dan akurat. Desain eksperimen ANOVA dan RBD. ANOVA biasanya faktornya ya satu faktor utama, misalkan jenis pupuk atau mesin atau metode. Levelnya biasanya ada beberapa level yang diperlakukan. Nanti akan kita bahas pada contoh soalnya. Untuk bloknya dia tidak menggunakan blok. Berbeda dengan RBD, kalau RBD itu faktor pelakuan utamanya itu fix dia. Untuk levelnya sama, ada beberapa level yang dilakukan. Kalau RBD dia ada blok faktornya atau faktor pengganggunya. Jadi seperti operator, waktu, lokasi, dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah penggunaan Minitab. Yang pertama, input data ke Minitab. Masukkan data ke worksheet, kolom faktor, blok, dan respon. Misalnya pada soal 3.62 yang ada pada buku Design and Analysis of Experiment. Ini pada soal 362 ini, sebuah pabrik tekstil memiliki banyak alat tenun. Setiap alat tenun dianggap menghasilkan produksi kain yang sama per menit. Untuk menyelidiki asumsi ini, 5 alat tenun dipilih secara acak. Ini ada 5 alat ini ya, loom ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan produksinya dicatat pada waktu yang berbeda. Ini ada outputnya ini. Jadi cara memasukkan data ini dalam Minitab ini, kita ketik dulu loom atau alat tenun tadi ke kolom C1. Nah, di sini kan karena outputnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di loom 1 ini 14.0, 14.1, 14.2, 14.0, 14.1. Maka di kolom C1 loom, dia loom 1 kita buat 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kolom C2-nya atau output itu kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Misalkan loom 1 outputnya 14.0.
14,1, 14,2, 14,0 lagi, dan 14,1. Lanjut untuk lum 2. Lum 2 ini di sini ada 5 juga, jadi kita ketik 13,9, 13,8, 13,9, 14,0, 14,0. Untuk lum 3 sama data yang ada di sini kita harus input ke dalam Minitab di kolom C2. Ada 5 juga, jadi 14,1, 14,2, 14,1, 14,0, dan 13,9. Begitu juga dengan loop 4. Ini ada 5 juga, kita cek 5 lagi di sini. 13,0, 13,8, 14,0, 14,9, 14,7. Dan terakhir loop 5. Jadi, sama outputnya kita masukkan ke dalam Minitab. Yang pertama 13,8, 13,6, 13,9, 14,8 lagi, 14,0. Oke, untuk permisalan pada soal 4,8. Tadi kan soal 3,62 ya. Sekarang kita buat contoh inputnya untuk soal 4,8. Di sini seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh 4 bahan kimia terhadap kekuatan jenis kain tertentu. Karena mungkin terdapat variabel dari satu baut ke baut lainnya, ahli kimia tersebut memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak. Dengan baut kain dianggap sebagai blok, dia memilih 5 baut dan menetapkan keempat bahan kimia secara acak pada setiap baut. Hasil kekuatan tariknya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia punya tabel yang ada di apa namanya di soal. Jadi cara mengurutnya ke dalam Minitab, kita kita klik dulu, kita ketik dulu di kolom C1 untuk chemical. Kita masukkan dalam C1. Untuk voltnya kita masukkan ke dalam kolom C2. Karena voltnya ini ada 5 dan ini adalah strength-nya, kekuatannya. Jadi kita masukin ke kolom C3. Contohnya chemical 1. Dia karena voltnya ada 5, jadi kita masukin chemical 1 tuh 1, 1, 1, 1, 1. Sebanyak 5 kali. Jadi di kolom 2 atau C2 itu kita masukkan volt 1, volt 2, 3, 4, 5. Itu untuk strength-nya kita tinggal ambil dari data pada soal. Ini strength untuk volt pertama pada semester 1 itu 73, 68, 74, 71, 67. Sama lanjut ke chemical keduanya, sama juga karena ada 5, jadi voltnya kita ketik 5 lagi seperti pada chemical yang pertama. Sekarang kita input untuk strength-nya chemical yang kedua. Pada volt pertama ada 73, volt kedua 67, volt ketiga ada 75, 72, 70. Selanjutnya sama seperti contoh di atas. Kita ketik lagi chemical 3 sebanyak 5 kali. Terus kita ketik lagi voltnya ada 5 volt 1 sampai 5. Kemudian kita input lagi dia punya strength. Yang pada volt pertama 75, kemudian 68, 78, 3, 68. Keempat sama, kita ketik lagi 4 sebanyak 5 kali. Jadi di kolom C2 kita ketik
bulbnya karena ada 5 bolt, 1, 2, 3, 4, 5, sini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir kita input yang punya strength. Semikal 4 bulb 1, dia strengthnya 73, kemudian posisi 1, 75, 75, yang terakhir 69. Oke, selanjutnya pemilihan menu. Jadi, untuk menunya, untuk ANOVA kita ada klik start, terus kita klik ANOVA, kita klik one way ANOVA. Nanti otomatis di menu tab dia akan muncul seperti ini. Metodenya, dia punya faktor information, dia punya analisis varian, dia akan muncul. Dalam analisis varian pun di sini dijelaskan, dia punya F value, P value, terus juga dia akan muncul diagram ya, atau grafik dari hasil ANOVA one way tadi. Jadi di sini ini lum satu tadi, lum satu, lum dua, lum tiga, lum empat, lum lima. Terus ini dia punya output. Jadi kalau dilihat dari sini, output yang tertinggi itu ada pada lum satu ya. Dia mendekati 14,1. Nah, output yang terendah dia ada pada lum 4. Jadi sekitar 13,8. Oke, terus kita lanjut ke untuk yang RPD. Kita gunakan yang soal 4 dan 8 itu kita masuk ke menu start, ke ANOVA, ke balance ANOVA atau general linear model. Jadi dari hasil ini akan muncul yang seperti ini: vector information, analisis varian, model summary, maupun koefisiennya. Jadi dari ini bisa di highlight nih, yang muncul hanya level 4 dan 5. Ini di sini juga bisa dilihat hasil F value-nya atau P value. Untuk chemical 3, P value-nya 0,21. Chemical 3 pada pol 4 ya, berarti ya. Hmm, Bentar saya tunggu. Selanjutnya interpretasi output. Jadi yang pertama perhatikan tabel ANOVA, SS, DF, MS, F value ataupun P value yang tadi. Terus lihat grafik residualnya, normal plot dan min plot. Ini grafiknya seperti ini. Terus di sini P value karena dia lebih kecil dari 0,05 menunjukkan perbedaan signifikan antar pelakuan. Analisis hasil dan interpretasi. Yang pertama, jika nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka perlakuan memberikan pengaruh signifikan. Selanjutnya, pada RDB, jika blok signifikan, maka menggunakan blok efektif mengurangi variasi. Selanjutnya, grafik residual dan normal probability plot digunakan untuk memeriksa asumsi ANOVA. Yang terakhir, interpretasi hasil membantu menentukan perlakuan terbaik dengan data yang valid dan reliable. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, ANOVA dan RDP efektif untuk membandingkan
perlakuan secara statistik. Yang kedua, RDP meningkatkan telitian dengan mengontrol faktor luar. Yang ketiga, penggunaan Minitab mempercepat analisis dan visualisasi hasil karena dia ketika kita input data akan langsung muncul grafik-grafik diagramnya itu. Yang keempat, rekomendasi gunakan RDP jika terdapat variasi lingkungan atau waktu yang signifikan. Yang terakhir, pastikan asumsi ANOVA terpenuhi agar hasil eksperimen akurat. Baik, demikian video penjelasan tentang presentasi UTS, eksperimen menggunakan ANOVA dan randomized block design atau RDP menggunakan Minitab yang membahas soal dari buku Design and Analysis of Experiment dari saya, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan atau yang sering kita sebut UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, mata kuliah perencanaan eksperimen. Ikuti terus video-video saya selanjutnya ya. Sekian dari saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.